Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati dari BK02, PPK Calon Guru Gelombang 2 2024. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai penerapan scaffolding dan Zone of Proximal Development atau CBD dalam mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Sebelum masuk pada pembahasan penerapan scaffolding dan juga CBD, maka kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan CBD dan juga scaffolding. Yang pertama, scaffolding merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai tujuan belajar dan memaksimalkan potensi yang dimiliki secara efektif. Kemudian, Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu zona antara kemampuan aktual dan potensi maksimal. Artinya setiap orang memiliki kemampuan yang masih terpendam dan juga kemampuan yang sudah ditunjukkan. Nah, CBD ini adalah jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam hal ini guru dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana praktik scaffolding dan juga CBD ini yang sudah dilaksanakan oleh guru di sekolah. Maka kita akan menyimak sebagai berikut. Penerapan CBD dan juga scaffolding yang saya akan bahas dalam hal ini adalah praktik dari guru BK di SMP Negeri 15 Surakarta yang melaksanakan bimbingan klasikal di kelas 9B dengan topik studi lanjut dan juga metode ceramah. Bentuk scaffolding yang diberikan oleh guru BK pada kesempatan ini adalah pertanyaan pemantik dan juga contoh kasus. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan stimulasi yang digunakan untuk merangsang keaktifan dari peserta didik dan juga kemampuan berpikir dari peserta didik mengenai topik yang dibahas, yaitu pilihan studi lanjut, dalam hal ini adalah pemilihan sekolah. Kemudian juga diberikan contoh kasus mengenai pilihan studi lanjut, yaitu peserta didik yang sudah lulus dari SMP Negeri 15 Surakarta dan telah berhasil dalam hal perkuliahan maupun pekerjaan. Kemudian dalam kaitannya dengan ZPD yang diberikan oleh guru BK yaitu melalui diskusi terbuka. Diskusi ini dibuka untuk memberikan kesempatan pada semua peserta didik menanggapi dan juga bertanya kepada guru BK mengenai topik yaitu studi lanjut. Hasilnya dari penerapan scaffolding dan juga CBD yang dilaksanakan oleh guru BK ini, peserta didik menjadi terstimulasi untuk melihat kondisi yang ada pada dirinya melalui pertanyaan pemantik dan di lingkungan sekitar melalui bagaimana guru memberikan contoh yang relevan. Selanjutnya, dengan adanya diskusi interaktif di kelas, peserta didik belajar dari teman-temannya serta bimbingan langsung dari guru dengan diskusi terbuka tersebut. Berdasarkan hasil observasi tersebut, maka saya akan memberikan alternatif strategi dan juga teknik yang bisa dilaksanakan untuk menyempurnakan bimbingan klasikal yang sudah dilaksanakan oleh guru BK ini. Dalam hal ini, saya akan memberikan media berupa presentasi, kemudian pertanyaan pemantik, LKPD kelompok, presentasi kelompok. Alasan dipilihnya scaffolding dan juga CBD yang sudah disampaikan sebelumnya adalah mempertimbangkan mengenai gaya belajar peserta didik mulai dari visual, auditif, dan juga kinestetik. Harapannya dengan memberikan PPT, anak-anak yang memiliki gaya belajar visual dan juga auditif terfasilitasi untuk lebih mudah memahami apa yang menjadi topik layanan dan juga hal-hal yang perlu diketahui. Kemudian dengan adanya LKPD kelompok dan juga presentasi, anak-anak kinestetik bisa maksimal untuk memahami materi dengan baik dan juga mengikuti layanan dengan baik. Selain itu, melalui diskusi kelompok, menyatukan peserta didik yang berbeda sehingga saling belajar dan melengkapi. Harapannya, dengan adanya LKPD kelompok dan juga presentasi ini membentuk kebiasaan peserta didik untuk mampu menuangkan ide-ide dan juga hal-hal yang bisa digali dalam dirinya untuk disampaikan kepada orang lain dan bisa diterapkan ketika dia belajar sendiri. Jadi, dengan adanya kelompok ini membantu mereka untuk memiliki ruang wadah belajar, berlatih, berpikir kritis untuk mempersiapkan masa depan. Hasilnya, yaitu guru memberikan bantuan dengan mengajukan pertanyaan pemantik dan juga
PowerPoint memudahkan peserta didik untuk memahami topik layanan dengan baik. Kemudian, melatih peserta didik untuk merumuskan planning studi lanjut dengan adanya diskusi kelompok dan LKPD, serta meningkatkan kepercayaan diri melalui presentasi di depan kelas. Penerapan scaffolding dan juga CPD pada alternatif yang sudah saya sampaikan alhasil membuahkan pemahaman yang baik pada peserta didik mengenai pentingnya merumuskan studi lanjut sejak dini untuk mempersiapkan masa depan dan juga secara nyata menyusun rencana studi lanjut dan juga karir ke depannya sejak dini. Sebagai guru, yang terpenting adalah memperhatikan kebutuhan peserta didik dengan memfasilitasi untuk mendukung optimalisasi perkembangan setiap peserta didik akan segala potensi yang dimiliki. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan scaffolding dan juga CPD di SMP Negeri 15 Surakarta. Terima kasih, semoga kita dimudahkan untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.